Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya mau eh, merespon request dari teman kita, dari Isnaini Rahmawati. Jadi dia komen, maaf Bang, jika berkenan boleh di-share contoh format dari refleksi dirinya. Saya sudah download file UKIN yang ada di deskripsi, tetapi tidak ada link dari poin yang disebutkan seperti yang di video. Terima kasih. Ya, jadi sengaja ya. Ini kalau teman-teman udah nonton videonya dan udah mendownload file yang sudah saya bagikan, memang sengaja untuk linknya saya kosongi, saya hapus link yang asli karena itu berisi data pribadi saya. Ini ya, kalau ini yang asli ya. Ini file saya yang asli, jadi ada alamat linknya. Cuman yang saya share ke teman-teman, linknya sudah saya kosongi, saya beri begini, jadi teman-teman tinggal isi aja. Sengaja begitu karena itu berisi data pribadi, karena kan isinya ada yang sertifikat, ada yang lain-lain. Jadi ya saya tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ini yang saya sertakan. Tapi jangan khawatir untuk teman kita Isna ini dan juga teman-teman yang lain barangkali butuh untuk yang refleksi diri ya, karena ini juga berkas wajib di UKIN Portofolio. Maka akan saya jelaskan di sini dan akan saya buatkan panduannya bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk refleksi saya di UKIN, saya menggunakan 3 komponen. Yang pertama adalah analisis butir soal ini ya. Kemudian yang kedua ada SKP dan PKG karena saya adalah seorang ASN. Kalau teman-teman yang non ASN biasanya dua hal ini nggak ada biasanya ya. Ya memang nggak ada sih ya. Kalau SKP jelas nggak ada yang bukan ASN. Kalau yang PKG ada, yang sebagian sekolah ada yang nggak ada. Nah yang pasti yang dijumpai nanti yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang non ASN ya ini melakukan analisis butir soal sebagai bukti refleksi diri. Nah, bagaimana Bang cara pembuatannya? Cara pembuatannya adalah gampang sekali teman-teman. Kita nanti saya akan share filenya di deskripsi, tinggal download aja. Cuman teman-teman silakan tonton, akan saya jelaskan bagaimana cara pengisiannya dan bagaimana bentuk analisisnya atau refleksinya bagi seorang guru. Jadi di sini elemennya ada 2 ya, ada analisis butir soal untuk pilihan ganda dan ada analisis butir soal untuk uraian kosong. Baik, langsung aja kita menuju ke cara-cara pengisiannya. Yang pertama akan saya jelaskan untuk analisis butir soal yang versi pilihan ganda dulu ya. Nah, silakan teman-teman nanti mengisi data teman-teman menyesuaikan dengan data teman-teman ya. Kemudian teman-teman isi kunci jawaban yang ada di pilihan ganda teman-teman. Misalnya ini di sini saya ada 15 soal. Kuncinya misalnya ini saya bikinnya ngasal ya. AB bla bla bla. Ini adalah kuncinya. Setelah itu teman-teman masukin nama siswa teman-teman dalam satu kelas ya. Nah, kalau udah selesai ini saya ada 32 siswa, barulah teman-teman masukkan jawaban dari siswa teman-teman. Misalnya nih, si Abu Bakar menjawab nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 4D, A, C, B. Ini saya acak aja ya, saya ngasal aja. Nah, muncullah benar 3 salah 12, nilainya 20. Bawahnya juga ini saya ngasal aja ya, buat contoh aja. Oke, saya cepetin buat contoh. Ya, ini udah terisi semua ya. Ini ngasal-ngasalan aja, cuma contoh. Jadi hasilnya udah keluar di sini. Ada yang nilainya 100, ada yang di bawah. Setelah itu kita menuju ke analisis ya. Kalau proses dilewati aja ke analisis. Nah, di sini teman-teman akan tahu untuk refleksi dari asesmen yang sudah teman-teman lakukan. Jadi untuk mengetahuinya ada di status soal. Jadi ada berapa soal tadi ya? Tadi ada 15 soal ya. Nah, ini hasilnya. Di analisis, maka yang akan menjadi refleksi kita sebagai seorang guru adalah mengetahui status soalnya. Misalnya ada soal yang dianggap mudah karena semuanya jawabannya hampir semuanya benar ya. Maka soal pasti akan ditolak. Nah, ini ditolak atau jangan digunakan. Soal sebaiknya direvisi ya. Ini untuk soal yang tingkat kesukarannya sedang. Begitu seterusnya. Jadi disinilah nanti ya. Kemudian untuk hasilnya ya, di sini kita akan mengetahui siswa kita yang tuntas dan yang tidak tuntas. Ini otomatis ya. KKM-nya silakan diisi, misalnya KKM-nya misal ini ya, contoh aja 20. Otomatis akan berubah karena nilai terendah tadi ada 20 ya. Maka dia akan tuntas semua, tapi nggak mungkin KKM 20. Misalnya nih KKM-nya 80 lah. Kita tulis, maka di sini akan kelihatan yang tuntas berapa, yang tidak tuntas berapa. Nah, akhirnya kalau udah selesai ini kita tinggal cetak aja dalam bentuk PDF dan sudah siap dikumpulkan
di UKIN portofolio untuk yang refleksi diri. Ini sudah cukup untuk menjadi refleksi diri. Ini untuk analisis butir soal yang pilihan ganda ya teman-teman. Jadi prosesnya cepat, setelah diisi langsung aja, nggak perlu ngisi lagi. Kita hanya ngisi KKM dan udah bisa kita jadikan refleksi diri. Nah, berikutnya kalau misalnya soal kita adalah soal uraian, ada sendiri ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau yang di file yang analisis butir soal untuk yang pilihan ganda sebenarnya ada sih kolom untuk yang uraian. Makanya kalau di report ini ada skor uraian. Cuman rumus ini hanya untuk merumus analisis dari soal pilihan ganda, bukan di uraian. Jadi ada sendiri. Nah, ini bentuk formatnya. Jadi hampir serupa, teman-teman tinggal isi aja data pribadi menyesuaikan dengan teman-teman. Setelah itu menulis jumlah skornya ya. Misalnya ini saya ada 5 soal untuk uraian dan per soal nilainya 20 misalnya. Kalau bener saya tulis aja 20 udah, berarti totalnya 100. Kemudian saya masukkan nama siswanya. Ini saya ambil dari sini aja nama siswa, saya copy ya, saya masukkan di sini. Mana tadi kelewatan ya. Setelah saya masukkan nilai per siswa ya. Misalnya nih, kalau bener ya nilainya 20, kalau salah kita anggap 0 juga boleh, terserah. Kita anggap kalau salah bukan 0, misalnya kalau hampir bener 15 misalnya ya, dia betul tapi kurang sempurna 15 misalnya juga, monggo silakan. Ada yang 10 juga silakan, terserah, karena uraian kan sifatnya menyesuaikan ya. Nah, ini saya isi dulu semuanya ya, dan sudah terisi semua ya. Ini saya hanya ngasal aja, intinya begini. Kalau udah kita isi, kita udah tahu hasilnya di sini. Ada yang nilainya 100, 90, 45 dan seterusnya. Nah, kalau yang di pilihan ganda kita bisa langsung menuju ke report analisis dan tinggal ngisi KKM-nya. Kalau di sini kita enggak ya. Kita di sini memproses dulu ya. Oke, sorry, ini kelewatan. Tadi KKM-nya ngisinya di sini ya. KKM-nya berapa? Misalnya KKM-nya saya buat 70 aja deh. Misalnya. Nah, kemudian kita mengolah dulu data di sini. Nah, teman-teman, data di sini kita urutkan dulu ya. Jadi kita urutkan mulai dari nilai nilai terbesar ke terkecil ya. Jadi kita blok dulu untuk jumlah skor ini sampai sini, sampai ke bawah. Nah, kita urutkan dulu karena ini kan random ya, ada yang 100 di sini, 100 di sini. Jadi kita urutkan, kita blok semuanya, kita filter, kita Z ke A karena besar ke kecil. Nah, ini sudah urut. Akhirnya kita nanti menaruh siswa kita yang nilainya tinggi dan nilainya rendah ya. Kita pakai misalnya 5 siswa tertinggi misalnya deh. Atau di sini kan jumlah siswanya ada 33 ya. Kita ambil pertiganya ya. Jadi 10 lah ya, 10 siswa tertinggi misalnya. Kita ambil dari sini ya nama siswa. Oke. Dan juga isiannya kita letakkan ke sini ya. Oke, kalau begini gak usah bingung, tinggal klik aja, klik value ya, atau simbol tertulis 1, 2, 3. Nah, sudah masuk. Kemudian ini siswa kelompok bawah, ini kita copy 10 siswa ya, mulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dan juga nilai perisiannya kita taruh di sini. Kemudian kita sesuaikan value-nya. Nah, sudah selesai, maka hasilnya sudah akan keluar. Kita langsung ke report. Nah, ini udah kelihatan. KKM-nya tadi 70 udah kita tulis di awal ya. Dan ini nilainya ada yang belum tuntas, ada yang tuntas, dan seterusnya. Dan analisisnya ini ya. Nah, ada soal yang diperbaiki, soalnya diterima. Ini soalnya diterima semua ya teman-teman, berarti soalnya bagus. Kenapa diterima semua? Karena nilai siswanya jelek-jelek. Memang gitu ya, analisis butir soal tuh kalau banyak yang yang nggak tuntas, lumayan banyak, atau banyak soal yang ada yang sifatnya susah, ada yang bisa jawab, ada yang nggak bisa jawab, itu berarti kita termasuk baik dalam membuat soal karena tingkat kesukarannya pas gitu istilahnya. Nah, jadi itu ya cara-caranya. Silakan teman-teman mengembangkan sendiri.
Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau kita melakukan refleksi diri berupa analisis butir soal, sifatnya harus 1 tahun. Sorry, bukan 1 tahun tapi 1 semester ya. Jadi saya ini kemarin yang saya kumpulkan ada PH1, 2, 3, PTS dan PAS. Sudah itu aja cukup dan alhamdulillah udah bisa diterima. Nah, jadi teman-teman itu yang bisa saya bagikan di sini terkait pembuatan analisis butir soal untuk refleksi portofolio kita. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Filenya bisa di-download di deskripsi ya, tinggal di-download aja dan silakan diolah sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mau proses di pengerjaan UKIN portofolio untuk pengisian refleksi diri. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.